Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Binti Alfiani dengan NPM 2213031082. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil laporan observasi implementasi kurikulum di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Baiklah, sebelum kita mengetahui hasil observasi implementasi kurikulum di MA Al-Hikmah Bandar Lampung ini, kita harus tahu dulu apa tujuan dari observasi ini dilakukan, yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui implementasi kurikulum di MA Al-Hikmah Bandar Lampung, mulai dari kurikulum apa yang diterapkan, lalu bagaimana penerapan kurikulum yang berlaku, apa saja hambatan yang dialami oleh guru dan siswa, dan juga bagaimana upaya sekolah untuk memaksimalkan penerapan kurikulum yang ada. Latar belakang implementasi penerapan kurikulum ini yaitu kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang sangat penting karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai sejumlah rencana isi yang merupakan tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses statis atau dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Kurikulum ini menjadi acuan untuk keberhasilan suatu pendidikan dan petunjuk arah kemana siswa ini akan dibawa nantinya. Maka tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan sasaran pendidikan yang dicita-citakan oleh suatu lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Nah, kurikulum ini juga berisi kegiatan belajar yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai yang mereka perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas pekerjaan di masa yang akan datang, sehingga dapat mengarahkan guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan peserta didik sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Di Indonesia, implementasi kurikulum kebanyakan sudah menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum 2013 ini atau kurikulum K13 merupakan suatu kurikulum yang berkualitas bagi pendidikan bangsa dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Untuk pengembangan kurikulum 2013 ini berorientasi pada peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, untuk kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan juga kompetensi siswa. Metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dilakukan pada saat pelaksanaan observasi ini menggunakan 3 metode. Yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara ini melalui beberapa narasumber terkait guna untuk mendapatkan informasi terkait pertanyaan yang diajukan. Nah, di sini mewawancarai waka kurikulum, guru mata pelajaran ekonomi, dan beberapa peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Lalu yang kedua ada studi pustaka, yaitu yang didapatkan dari sumber online atau sumber web dari MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu mengambil dokumentasi melalui foto, video, dan rekaman suara saat pelaksanaan observasi. Waktu dan tempat observasi. Nah, observasi ini dilakukan pada hari Rabu dan Kamis mulai dari tanggal 24 sampai dengan 25 Mei 2023 pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Untuk lokasi observasi ini di MA Al-Hikmah Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sultan Agung, Gang Raden Intan Saleh, nomor 23 Kedaton, Bandar Lampung. Selanjutnya, sumber data laporan observasi implementasi kurikulum di MA Al-Hikmah Bandar Lampung ini yaitu dari hasil data wawancara tatap muka dengan Bapak Waka Kurikulum yaitu Bapak Suyanto SPDI dan Ibu Guru Mata Pelajaran Ekonomi yaitu Ibu Festiana Anastasia SPD dan beberapa
peserta didik MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Lalu observasi ini juga dilakukan secara terjun langsung di lingkungan MA Al-Hikmah Bandar Lampung dan melalui media web resmi MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan dari observasi. Yang pertama ada profil sekolah. Nah, di sini ada identitas sekolah, yaitu nama sekolah MA Al-Hikmah Bandar Lampung dengan NPSN 10648356, status sekolah swasta, bentuk pendidikan MA atau Madrasah Aliyah, status kepemilikan yayasan, tanggal SK pendirian tanggal 15 bulan 4 2011, SK izin operasional, tanggal SK izin operasional yaitu tanggal 20 bulan 9 2016. Data sekolah yaitu nama sekolah MA Al-Hikmah Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sultan Agung, Gang Raden Saleh Raya nomor 23, Kedaton, Bandar Lampung. Nomor telepon 0721 70992. Email alhikmahbl@yahoo.co.id, maalhikmahweb@gmail.com, website https://www.maalhikmahbdl.com. Untuk status sekolah yaitu swasta dengan akreditas B, tanggal SK akreditasi tanggal 11 bulan 11 2017, dengan jumlah guru sekitar 36 guru dan jumlah siswa sekitar 325 siswa dan siswi. Dengan jumlah rombongan belajar ada 11 dan jumlah ruang belajar ada 11. Jurusan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung ada 4, yaitu IPA Tahfiz, IPA Reguler, IPS, dan Agama. Untuk waktu penyelenggaraan yaitu pagi dan 6 hari, yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Minggu, hari libur. Dan kegiatan ekstrakurikuler ada bahasa Inggris, kaligrafi, MTQ, mawalan, kir, olahraga, pramuka, dan paskibra. Untuk sarana dan prasarananya di sini ada LCD, kipas angin, lab IPA, lab komputer, lab bahasa, dan perpustakaan. Dan kegiatan pendukungnya yaitu ada Hari Santri Nasional, peringatan hari-hari besar, kemah Pekan Songsong Ramadan seprovinsi, dan festival, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendidikan dan kurikulum, karena pendidikan dan kurikulum ini berkaitan sangat erat. Nah, untuk pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, jadi di sini pendidikan itu adalah hal yang sangat penting, usaha dengan sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang. Pendidikan ini lebih berorientasi kepada terbentuknya karakter atau kepribadian atau jati diri seseorang. Setiap tahapan pendidikan itu dievaluasi dan dipantau dengan seksama sehingga menjadi jelas dan apa yang menjadi potensi positif seseorang yang harus dikembangkan dan apa yang menjadi faktor negatif seseorang yang perlu disikapi. Akar dari karakter ada dalam cara berpikir dan cara merasa seseorang. Pengertian kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, kurikulum ini adalah dijadikan sebagai pedoman dalam suatu proses belajar pembelajaran, yang dimana kurikulum ini akan terus mengalami pembaruan sesuai dengan perkembangan zamannya. Kurikulum ini juga merupakan sebuah proses yang meliputi penentuan tujuan pembelajaran berdasarkan asesmen kebutuhan, pemilihan materi, dan metode yang sesuai untuk siswa, pengembangan materi dan aktivitas pembelajaran, dan juga pengevaluasian hasil. Hasil observasi untuk kurikulum yang diterapkan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung yaitu dalam hasil wawancara dengan wakil kurikulum yaitu dengan Bapak Suyanto SPDI, bahwasanya di MA Al-Hikmah Bandar Lampung ini menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka.
Nah, untuk kurikulum 2013 ini diterapkan sejak diberi himbauan untuk memberlakukannya kurikulum tersebut, tepatnya sejak tahun 2014. Nah, kurikulum 2013 ini diterapkan untuk siswa dan siswi kelas 11 dan 12. Dalam penerapan kurikulum K13 ini, guru menggunakan RPP sebagai acuan untuk proses pembelajaran. Nah, untuk proses pembelajaran ini siswa juga dituntut untuk aktif. Nah, penerapan kurikulum 2013 ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai kurikulum 2013 yang diluncurkan oleh Kemendikbud RI dan Kemenak. Para guru juga sudah memahami alur pembelajaran dengan kurikulum K13. Nah, untuk penerapan kurikulum Merdeka ini diterapkan sejak tahun ajaran 2022 atau 2023. Nah, kurikulum Merdeka ini sudah berjalan selama 1 tahun ini. Kurikulum Merdeka ini diterapkan untuk kelas 10. Dalam penerapan kurikulum Merdeka yang baru diterapkan ini di MA 5 Bandar Lampung, para guru dan siswa masih butuh penyesuaian dan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk implementasi kurikulum yang diterapkan di MA 5 Bandar Lampung ini, yaitu untuk penerapan kurikulum 2013 sudah berjalan dengan baik dan guru maupun siswa sudah bisa menyesuaikan karena kurikulum K13 ini sudah berjalan sejak 10 tahun yang lalu. Nah, jadi yang memiliki peranan dominan di sini adalah siswanya dalam proses kegiatan belajar mengajar, walaupun masih terdapat beberapa kendala, namun secara keseluruhan sudah baik. Bahkan di MA 5 Bandar Lampung ini juga sudah menggunakan rapot digital untuk menginput nilai-nilai hasil belajar peserta didik dengan menerapkan penilaiannya dari semua aspek, mulai dari aspek pengetahuan, kognitif, kerjasama antar siswa, dan aspek untuk penilaian pribadi siswa tersebut. Nah, pada saat pandemi, MA 5 Bandar Lampung ini juga sempat menggunakan kurikulum darurat pada saat proses pembelajaran. Sedangkan untuk penerapan kurikulum Merdeka ini masih dalam masa percobaan dan kebebasan atau keaktifan lebih luas diberikan kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum kurikulum Merdeka ini diterapkan, pihak sekolah juga sudah memberikan sosialisasi dan BIMTEK juga workshop kepada guru-guru karena banyak pengurangan maupun penambahan untuk jam-jam tertentu untuk setiap mata pelajaran. Untuk kelas 10 MA 5 Bandar Lampung ini juga sudah menggunakan rapot ARD atau aplikasi digital rapot dalam bentuk yang lebih praktis dan sudah berlangsung sejak awal penerapan kurikulum Merdeka. Selanjutnya untuk proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum di MA 5 Bandar Lampung. Nah, melalui hasil wawancara yang didapatkan informasi bahwa proses evaluasi yang dilakukan di MA 5 Bandar Lampung ini adalah salah satunya para guru melakukan rapat yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Biasanya diselenggarakan pada saat menjelang kenaikan kelas untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, seperti mata kuliah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan atau dilakukan remedial. Nah, untuk mengetahui faktor yang perlu diperbaiki, yaitu dari siswa ataupun sarana dan prasarana atau kepala madrasah ataupun strukturalnya. Nah, dalam proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini juga dengan melakukan penilaian tengah semester atau PTS yang dilakukan per triwulan sekali dan penilaian akhir semester atau PAS. Nah, untuk ulangan harian atau kuis dan lain sebagainya itu diserahkan kepada guru yang mengajar karena ada beberapa guru yang mengadakan ulangan harian atau kuis, tapi beberapa guru tidak mengadakan ulangan harian atau kuis, yaitu hanya menerapkan PTS dan PAS saja. Selanjutnya untuk kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum di MA 5 Bandar Lampung. Kendala yang dihadapi oleh sekolah di MA 5 Bandar Lampung ini untuk kurikulum K13 ini tidak banyak karena banyak guru di MA 5 Bandar Lampung ini sudah memahami penerapan kurikulum K13. Jadi para guru hanya perlu melakukan inovasi dalam proses pembelajaran dan agar proses pembelajaran ini bisa berlangsung sesuai dengan RPP yang sudah dibuat oleh masing-masing guru. Untuk kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka ini karena salah satunya adalah
beberapa guru yang belum sepenuhnya mengerti alur pembelajaran yang dibuat untuk penerapan kurikulum merdeka ini. Jadi para guru ini masih dalam proses penyesuaian dan bertahap untuk melakukan penerapan kurikulum merdeka ini. Nah, salah satunya kurangnya buku referensi ini, yaitu karena dalam kurikulum ini anak yang diminta untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, maka dibutuhkan agar para siswa tidak lagi hanya mendengarkan penjelasan pelajaran dari guru saja, tetapi banyak sumber yang bisa dijadikan untuk referensi proses pembelajaran. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang mendukung penerapan kurikulum di MA 5 Bandar Lampung, yaitu sarana dan prasarana yang ada di MA 5 Bandar Lampung ini sudah cukup memadai, seperti adanya lab komputer, lab bahasa, lab perpustakaan, lab IPA, dan adanya kipas angin yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, dan juga adanya LCD proyektor yang bisa digunakan untuk kegiatan presentasi di kelas. Untuk solusi yang dilakukan dalam upaya mengatasi hambatan dalam penerapan kurikulum di MA 5 Bandar Lampung ini, yaitu salah satunya dengan penerapan kurikulum merdeka khususnya, yaitu para guru diberikan sosialisasi dan BIMTEK, workshop, dan pelatihan terkait dengan adanya perubahan kurikulum agar para guru bisa dan mampu menerapkan kurikulum merdeka yang sesuai dengan peraturan kurikulum merdeka ini. Dan pelatihan yang dilakukan tidak hanya sekali, tetapi para guru juga bisa mengikuti pelatihan dan workshop di luar sekolah atau melalui media sosial. Nah, dari presentasi yang sudah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya MA 5 Bandar Lampung ini menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Nah, penerapan kurikulum ini sudah berjalan dengan baik, terutama untuk kurikulum K13 karena sudah dilakukan atau diberlakukan sejak 10 tahun yang lalu. Dan untuk kurikulum merdeka ini juga sudah berjalan dengan baik, tetapi masih dalam proses penyesuaian dan bertahap. Pihak sekolah, dewan guru, dan siswa terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Lalu untuk proses evaluasi peserta didik yang dilakukan di MA 5 Bandar Lampung itu sangat membantu peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya, dan siswa dapat mengetahui di mana letak yang harus diperbaiki, dan diadakannya PTS dan PAS untuk melihat kemampuan para siswa ada selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, dalam menerapkan kurikulum ini, para guru juga sudah diberikan sosialisasi, BIMTEK, pelatihan, dan juga workshop untuk mengetahui bagaimana alur kurikulum yang sedang diterapkan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.